Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Asyari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah komunikasi politik yang mana diampu oleh dosen pengampu yakni Bapak Rohendi. Yang mana tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Rohendi, dosen pengampu, langsung di dalam satu buah video. Oke, sebelumnya saya akan membacakan dahulu pertanyaannya langsung dengan jawaban. Pertanyaan pertama, teman-teman, jelaskan pengertian komunikasi politik dan berikan beberapa contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Jawabannya, komunikasi politik yakni adalah sebuah proses pertukaran informasi dan pesan antara aktor politik seperti pemerintah, partai politik, dan politisi dengan masyarakat, yakni tujuannya yaitu memengaruhi opini publik, kebijakan atau dukungan. Media massa menjadi sarana utama komunikasi politik karena mampu menjangkau audiens secara luas dan cepat. Contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa yakni ketika debat kandidat pilpres sepertinya di Indonesia disiarkan secara langsung ya untuk memengaruhi opini publik. Lalu ada iklan politik seperti kampanye calon legislatif atau presiden yang sering ditayangkan di TV atau media online. Lalu ada pernyataan politisi di media sosial seperti contoh di dalam Twitter, yakni mendapat sorotan besar dari masyarakat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan menurut Anda pengertian tentang metodologi dalam politik dan bagaimana contoh realitasnya di panggung politik. Berikan contohnya. Metodologi dalam politik adalah alat yang sangat kuat untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk perilaku politik. Penting bagi kita untuk kritis terhadap narasi-narasi yang kita terima dan tidak mudah terbawa oleh emosi atau simbolisme. Dengan memahami bagaimana mitologi bekerja, kita dapat menjadi warga negara yang lebih cerdas dan mampu membuat keputusan politik yang lebih baik, tidak terbawa oleh sakabakaba. Contoh realitasnya seperti narasi Soekarno sebagai bapak bangsa. Soekarno sering digambarkan sebagai tokoh visioner yang membawa Indonesia ke kemerdekaan meskipun ada sisi kontroversial dalam pemerintahannya. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan mengapa teori pemasaran marketing bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu strategi dalam politik. Jelaskan perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Jawabannya, adopsi teori pemasaran dalam politik dan perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Teori pemasaran bisnis diadopsi ke dalam politik karena politik modern membutuhkan strategi untuk menjual ide, kebijakan, dan kandidat layaknya produk kepada masyarakat. Strategi pemasaran politik meliputi branding kandidat, analisis segmentasi pemilih, dan kampanye berbasis data untuk memaksimalkan efektivitas. Lalu, apa perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik? Nah, kampanye politik fokus pada penyampaian pesan jangka pendek, hanya jangka pendek teman-teman, untuk meraih dukungan dalam periode tertentu, seperti saat pemilu. Lalu, apa itu pemasaran politik?
Pemesanan politik yaitu proses yang lebih luas dan berkelanjutan, mencakup branding jangka panjang, membangun citra kandidat, dan menjaga relasi dengan konstituen. Nah, lalu ada pertanyaan ketiga, jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap efektabilitas seorang kandidat dalam kontestasi politik. Jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Di sini saya akan mengambil contoh Barack Obama. Barack Obama adalah salah satu contoh politisi yang berhasil memanfaatkan komunikasi politik untuk meningkatkan elektabilitasnya, khususnya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012. Citra sebagai pemimpin inklusif, Obama sering menekankan keberagaman dan pentingnya persatuan. Sebagai presiden kulit hitam pertama pada itu di Amerika Serikat, ia membangun narasi yang menonjolkan dirinya sebagai representasi perubahan dan keadilan sosial. Lalu pengaruhnya, pesan ini berhasil menggalang dukungan dari kelompok minoritas seperti Afrika, Amerika, Hispanik, dan perempuan yang memainkan peran penting dalam kemenangannya. Lalu pertanyaan terakhir tentang pemilu pilkada kemarin, yakni cagup dan cawabub, calon bupati dan calon wakil bupati. Menurut saya paslon nomor 1 itu Janjo itu lebih ke komunikasi politiknya, lebih ke langsung terjun, maksudnya langsung terjun ke masyarakat dan banyak menggunakan media sosial untuk menyebarkan visi misinya. Nah, lalu yang kedua ada Kang Yadi dan Kang Pipin. Menurut saya beliau menggunakan komunikasi seperti mengadakan tablik akbar. Nah, beliau ini selalu mengadakan tablik akbar dan menghadiri pengajian-pengajian. Lalu yang ketiga, paslon yang ketiga Ambu Ane kalau nggak salah. Iya, Ambu Ane itu gak tahu saya. Jujur saya gak tahu. Yang keempat, Pak Jenal. Menurut saya komunikasi politiknya beliau itu langsung terjun ke masyarakat seperti menghadiri majelis-majelis taklim ibu-ibu khususnya. Nah, itu mungkin jawaban nomor 5. Mungkin cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.